action let's go 저 건물을 찾으러 Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu Pop-up-book Sejarah Kolonialisme dan Perlawanan Bangsa Indonesia. Nama kelompok: 1. Ferani Anggita Putri, 2. Maria Dian Faresti, 3. Marcelia Rahmawati, 4. Sinta Asri Yulianti, 5. Tanti Isnatun Hasanah. A. Penjajahan samudra. Latar belakang: 1. Adanya misi 3G, God, Glory, dan Gospel. 2. Jatuhnya kota Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan Turki Ottoman. 3. Penemuan dan perkembangan di bidang teknologi maritim seperti ditemukannya kompas, teleskop peta dunia. 4. Munculnya teori Kopernikus heliosentris yang menyatakan bahwa bumi bulat. Columbus diperintahkan oleh kerajaan Spanyol untuk membuktikan teori tersebut. B. Tokoh penjajah samudra. Untuk menghindari persaingan antara Portugis dan Spanyol, maka pada tanggal 7 Juni 1494 lahirlah Perjanjian Tordesillas. Paus membagi daerah kekuasaan di dunia non-Kristiani menjadi 2 bagian dengan batas demokrasi atau khayal yang membentang dari kutub utara ke kutub selatan. Daerah sebelah timur garis khayal adalah jalur atau kekuasaan Portugis, sedangkan daerah sebelah barat garis khayal adalah jalur Spanyol. Tokoh-tokoh yang menjajah Indonesia yang pertama yaitu Portugis, 2 Spanyol, 3 Belanda, dan 4 Inggris. 1. VOC. VOC dibentuk pada 20 Maret 1602 di Ambon, Maluku. Hal itu bertujuan untuk menghindari persaingan antar perusahaan dagang Belanda dan memperkuat diri untuk bersaing dengan perusahaan dagang antar negara lain. Kebijakan yang ditetapkan VOC: melaksanakan politik divide et impera atau adu domba untuk menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, memindahkan markas VOC dari Ambon ke Batavia, menguasai pelabuhan dan mendirikan benteng untuk monopoli perdagangan, melaksanakan pelayaran bongi tojo untuk mengawasi perdagangan gelap yang menyeludupkan rempah-rempah di Maluku. Adanya hak ekstirpasi, yakni untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang melebihi ketentuan. Pengaruh yang dirasakan oleh bangsa Indonesia. Yang pertama, hak otroy VOC membuat masyarakat Indonesia miskin dan menderita. 2. Rakyat Indonesia mengenal ekonomi uang, sistem benteng pertahanan, etika perjanjian dan senjata modern, senjata api dan meriam. 3. Kekuasaan raja berkurang bahkan didominasi secara keseluruhan oleh VOC. 4. Wilayah kerajaan terpecah belah dengan melahirkan kerajaan dan penguasa baru di bawah kendali VOC. 5. Pelayaran huni dikatakan sebagai perampasan, perampokan, perbudakan, dan pembunuhan. 6. Hak ekstirpasi bagi rakyat merupakan ancaman matinya suatu harapan atau sumber penghasilan yang harusnya bisa berlebih. Hak otroy VOC: hak untuk melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, merekrut pegawai, membentuk angkatan perang, melakukan perang, membangun benteng, mengadakan perjanjian di seluruh Asia, mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. Karena banyak pegawai yang melakukan korupsi, VOC bangkrut dan dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Wajibkan Preangerstelsel, yakni mewajibkan untuk menanam kopi bagi rakyat Priangan, menerapkan sistem kerja pada rodi, membentuk tentara dengan melatih pribumi, membangun jalan pos anyar, penarukan 1000 km untuk kepentingan pertahanan. Semua pegawai pemerintah menerima gaji tetap namun dilarang melakukan kegiatan perdagangan, menjual tanah milik negara kepada pihak swasta atau asing.
Kekuasaan diambil alih oleh Kerajaan Belanda yang saat itu di bawah kekuasaan Perancis Republik Batavian. Gubernur Jenderal Herman William de Handel 1808 sampai 1811 diangkat untuk memerintah Hindia Belanda Indonesia. Tugas utamanya adalah mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman serangan Inggris. Akibat dari kebijakan de Handel: 1. Kebencian yang mendalam dari kalangan penguasa daerah dan rakyat. 2. Kemiskinan dan penderitaan yang berkepanjangan. 3. Perlawanan oleh para penguasa dan rakyat. 4. Munculnya tanah-tanah partikelir yang dikelola oleh penguasa swasta. 3. Pemerintahan Hindia Belanda. Sebelumnya, Belanda harus mengakui kekuasaan Inggris dengan menandatangani perjanjian atau kapitulasi tentang pada 17 September 1811. Sejak itu, Indonesia jatuh ke tangan Inggris. Namun, Hindia Belanda kembali dikuasai oleh pemerintahan Hindia kolonialis Belanda dengan menunjukkan Van der Capellen sebagai komisaris jenderal 1817 sampai 1830. Kebijakan yang diterapkan antara lain sistem tanam paksa atau kultur stelsel 1830 sampai 1870. Dengan kebijakan itu, rakyat dipaksa untuk menanam tanaman ekspor seperti kopi, teh, Cina, dan tembakau, disebut tanaman wajib. Saat itu, tanaman ekspor sangat laku dalam perdagangan internasional. Aturan tanam paksa. 1. Rakyat wajib menyiapkan 1/5 dari lahan garapan untuk ditanami tanaman wajib. 2. Rakyat yang tidak memiliki tanah wajib bekerja selama 66 hari dalam setahun di perkebunan atau pabrik milik pemerintah. 3. Lahan tanaman wajib bebas pajak karena hasil yang disetor dianggap sebagai pajak karena setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak akan dikembalikan. 4. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi waktu yang diperlukan untuk menanam padi. 5. Kerusakan atau gagal panen menjadi tanggung jawab pemerintah. D. Politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka adalah sebuah sistem di mana pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pihak swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada periode ini, tanah dan tenaga kerja dianggap sebagai milik perorangan pribadi. Tanah rakyat disewakan dan tenaga kerja dapat dijual. Oleh karena itu, dapat kebebasan dalam memanfaatkan tanah dan tenaga kerja. Tujuan Belanda menerapkan politik pintu terbuka adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat jajahan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah Belanda mengeluarkan beberapa undang-undang sebagai berikut. Undang-undang Perbendaharaan Comptability Act. Undang-undang yang dikeluarkan pada 1864 ini mengatur setiap anggaran belanja Hindia Belanda yang harus disahkan oleh parlemen dan melarang mengambil keuntungan dari tanah jajahan. Undang-undang Gula Secret. Undang-undang ini mengatur perpindahan monopoli tanaman tersebut dari pemerintah ke tangan swasta yang disahkan pada 1870. Undang-undang Agraria ini Undang-undang ini dikeluarkan pada 1870 dan mengatur tentang dasar-dasar politik tanah. Faktor pendorong dijalankannya politik pintu terbuka. Jawa menyediakan tenaga buruh yang murah, kekayaan alam Indonesia yang melimpah, banyaknya modal yang tersedia karena keuntungan sistem tanam paksa, adanya bank-bank yang menyediakan kredit bagi usaha-usaha pertanian, pertambangan, dan transportasi. 1. Pelaksanaan politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka berlangsung antara tahun 1870 sejak peresmian Undang-Undang Agraria hingga 1900. Seiring dengan dimulainya pelaksanaan politik pintu terbuka, para pengusaha swasta barat mulai berdatangan ke Hindia Belanda. Mereka menanamkan modal dengan membuka perkebunan seperti perkebunan teh, kopi, tebu, bina, kelapa sawit, dan karet. Untuk mendukung perkembangan perkebunan, pemerintah Belanda membangun sarana dan prasarana fisik berupa waduk, bendungan, saluran irigasi, jalan raya, jembatan, rel kereta api, dan pabrik. Namun, untuk membangun fasilitas tersebut, pemerintah Belanda menyerahkan tenaga kerja rakyat secara paksa melalui kerja paksa rodi.
Perkembangan perkebunan yang besar juga terjadi di luar Jawa. Misalnya perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Utara. Untuk memenuhi permintaan tenaga kerja, pemerintah mendatangkan kuli dari Jawa dan mengaturnya secara kontrak. Apabila para pekerja tersebut melanggar kontrak, mereka akan diberi sanksi yang disebut penalescensi. Dampak politik pintu terbuka. Dampak negatif, rakyat semakin menderita karena ditekan oleh pemerintah dan swasta. Adanya eksploitasi rakyat pribumi dan lahan produktif secara besar-besaran. Kehidupan penduduk merosot tajam karena dipaksa untuk menyewakan tanahnya kepada pihak swasta dengan biaya sewa yang sangat murah. Dampak positif, sistem tanam paksa memberatkan rakyat dihapuskan. Rakyat Indonesia mulai mengenal arti pentingnya uang dan mengenal barang-barang ekspor-impor. Dibangunnya fasilitas perhubungan, jalan raya, rel kereta api, jembatan, dan irigasi, waduk, bendungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 저 건물을 찾으러